Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Hendra Arcayati. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Co ya, atau coaching and counseling yang biasa dilakukan oleh para leader untuk treatment SDM di bawahnya. Oke, yang pertama perlu kita ketahui bersama bahwa seorang leader mempunyai kewajiban untuk memberikan coaching ya dan counselingnya, dimana fungsi seorang leader, kenapa kita harus coaching counseling, supaya mengetahui kelemahan SDM kita di bawah itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kita mengetahui potensi dari seorang bawahan kita tuh sebenarnya dia potensinya tuh ada atau tidak, bisa diajarin atau tidak, bisa kita kembangkan ke arah yang lebih baik atau tidak. Oke, yang pertama yang perlu kita ketahui, yang paling penting adalah cari tahu dulu apa kelemahan dari SDM kita. Ya, kelemahan ini dari berbagai sisi ya. Kalau dari segi sales, yang pertama dari segi revenue, dimana kita bisa membaginya dalam target mingguan. Contoh, misalnya dia di target mingguan 2 revenue, tapi syarat pencapaian dia masih 0. Nah, itu kita perlu treatment ya. Salah satu treatment itu coaching and counseling. Kita perlu nanya, kita perlu share, kenapa sih yang lain, misalkan kita punya 12 anggota, yang lain bisa jualan, dia nggak bisa jualan. Siapa tahu dari segi product knowledge-nya kurang, dari segi dia menjelaskan ke customer kurang, dari segi engagement-nya atau bonding, keterikatan kita dengan customer itu belum ada. Kemudian dari segi kita cara follow up-nya salah. Itu kita perlu ketahui dari anak buah kita ya. Jadi tadi kita tahu kelemahan dari anak buah kita dulu. Misalkan kelemahannya product knowledge, ya berarti kita harus memberikan contohnya role play kepada anak buah kita tentang product knowledge. Kenapa sampai dia nggak bisa paham tentang product knowledge, itu sudah fatal. Kenapa dikatakan fatal? Kita ke customer itu membawa satu pengetahuan tentang produk kita. Kalau dengan produk kita saja tidak paham, berarti apa yang perlu kita jelaskan ke customer ya. Nah tadi ketahui kelemahan. Kedua, pasti kita perlu jadwal sih, dalam arti kita perlu jadwal khusus, misalkan 3 hari sekali atau seminggu sekali, dimana kalau jadwal itu sudah kita tentukan, otomatis SDM kita akan aware, otomatis SDM kita juga akan warning ya, auto warning ya. Oh, kenapa sih atasan saya selalu memberikan coaching ke saya? Apakah saya tidak mampu ataukah ada kelemahan dari diri saya? Seperti itu ya. Tadi nomor 1, cari kelemahannya. Kedua, kita bagi waktu, prioritas waktu kita untuk SDM di bawah kita itu seperti apa. Yang ketiga, ya berikan reward ya. Setelah kita coaching gitu kan, setelah kita counseling, kita tahu kelemahannya, kita sharing how to-nya, kita cari problem solving-nya, yang kemudian kita kasih reward. Ya bisa jadi reward ini untuk memacu atau menstimulus kinerja dari bawahan kita. Misalkan kalau kamu capai 1-2 revenue minggu ini, saya beri misalkan reward berupa barang atau berupa uang. Itu setidaknya memacu dulu kita sebagai atasan, memberikan suggest ke bawahan kita bahwa apa yang akan mereka kerjakan itu setidaknya dapat penghargaan dari kita, sehingga semangat itu akan terjaga terus, semangat itu akan ada terus, dan auto warning akan ada ke SDM kita.
Jadi SDM kita tuh akan terpacu juga. Sekian dari saya, terima kasih.